Kalian tahu kan Jack the Ripper? Tapi apakah kalian tahu yang dia lakukan terhadap korban-korbannya? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan bercerita tentang kasus pembunuh berantai yang sangat fenomenal di dunia. Karena kasus dari pembunuh berantai ini tidak pernah terpecahkan sampai dengan sekarang, yaitu Jack the Ripper. Nah, kasus Jack the Ripper ini adalah cerita wajib yang harus dibawain sama storyteller. Makanya rasanya tuh kayak nggak afdol gitu kalau misalkan aku juga nggak ceritain kasus dari Jack the Ripper ini. Jadi Jack the Ripper adalah pembunuh berantai yang beraksi pada tahun 1888 di sebuah distrik di London, yaitu Whitechapel. Whitechapel ini adalah sebuah kawasan di Inggris yang sangat dipenuhi oleh imigran. Sampai-sampai kawasannya tuh jadi kumuh dan overpopulation. Kondisi perumahan dan pekerjaan juga memburuk. Perampokan dan kekerasan menjadi hal yang biasa terjadi di Whitechapel. Bahkan perempuan-perempuan di sana bekerja sebagai PSK atau perempuan malam untuk bertahan hidup. Aksi dari Jack the Ripper ini terjadi selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari akhir Agustus sampai dengan awal November 1888. Coba kalian bayangin, dari aksi kejahatannya yang cuma 3 bulan, sampai sekarang kasusnya masih diingat, bahkan itu udah 100 tahun lebih, dan penjahatnya pun tidak pernah tertangkap. Jangankan tertangkap, teridentifikasi aja nggak bisa. Dan kelima korban dari Jack the Ripper ini semuanya adalah wanita dan bekerja sebagai PSK. Dan pembunuhan dari Jack the Ripper ini memiliki ciri khas, yaitu Jack the Ripper nggak cuma ngebunuh korbannya aja, tapi juga memutilasi mereka. Sebenarnya ada yang bilang kalau korban dari Jack the Ripper ini ada 11 orang. Tapi yang bisa dibuktikan dan bisa dihubungkan dengan ciri-ciri pembunuhannya Jack the Ripper hanya 5 orang yang dikenal sebagai Canonical Five. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke aksi pembunuhannya Jack the Ripper. Tapi tunggu dulu, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku nggak bosan-bosan ingetin kalian untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Now, let the story begin. Aksi teror Jack the Ripper dimulai pada tanggal 31 Agustus tahun 1888. Tepatnya pada pukul 3.40 pagi, 2 orang pria bernama Charles Cross dan Robert Paul menemukan tubuh wanita yang bersimbah darah di ujung jalan Bucks Row. Wanita ini ditemukan dengan kondisi leher yang sudah tergorok, mata yang terbuka lebar, dan kondisi perut yang robek sampai-sampai isi dari perut itu hampir keluar. Lalu kedua orang ini melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan juga memanggil seorang dokter yang bernama Dr. Llewellyn. Dan waktu polisi sama dokternya ini udah datang ke TKP, polisi mengidentifikasi wanita ini sebagai Mary Ann Nichols. Dan dokter menyebutkan waktu kematian dari Mary Ann ini kurang dari 1 jam. Berarti pelaku dari pembunuhan tersebut masih berada di sekitar TKP. Tapi waktu polisi memeriksa lokasi sekitar TKP, tidak ditemukan orang-orang mencurigakan yang bisa dijadikan tersangka. Sekitar 1 minggu kemudian, tanggal 8 September 1888, sekitar jam 6 pagi, seorang lelaki tua bernama John Davis menemukan seorang wanita tergeletak tak bernyawa, dan wanita ini bernama Annie Chapman yang merupakan korban kedua dari Jack the Ripper. Annie Chapman ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, lehernya yang tergorok bahkan hampir putus, dan tubuh dari Annie Chapman ini juga dimutilasi. Dengan kondisi perutnya yang terbuka, bahkan rahim dan alat vital dari Annie Chapman ini menghilang atau diambil oleh si pembunuh. Dan dokter forensik mengatakan kalau jasad dari Annie Chapman mati dibunuh kurang dari 1 jam, sama seperti korban yang pertama. Dari kejadiannya Annie Chapman ini, polisi memperkirakan kalau pembunuh adalah seseorang yang mengetahui tentang anatomi. Dan bisa jadi ia berprofesi sebagai dokter, perawat, atau seseorang yang bekerja di rumah sakit. Setelah kejadian pembunuhan Annie Chapman, ada sebuah surat yang dikirimkan ke Central News Agency tepatnya di tanggal 27 September 1888.
Surat ini ditulis dengan tinta merah dan di surat inilah si pembunuh mengaku dirinya sebagai Jack the Ripper. Jadi sebelum ada surat ini, Jack Ripper dipanggil sama polisi dengan nama Whitechapel Murderer atau Leather Apron. Jadi setelah adanya surat ini, barulah dia dipanggil sebagai Jack the Ripper. Mungkin aja dia nggak suka dipanggil sebagai celemek kulit. Surat yang dikirimin sama Jack the Ripper ini dikenal dengan nama The Dear Boss Letter. Karena di dalam surat ini, Jack the Ripper menyapa si penerima yang bisa jadi polisi dengan sebutan bos. Jadi Dear Boss, kayak yang terhormat bos gitu. Jadi dalam suratnya Jack the Ripper ini kayak ngeremehin polisi gitu. Dia bilang kalau dia udah sering mendengar polisi menangkap dirinya, padahal polisi sama sekali belum bisa menangkap dia. Nah, dia juga ketawa tentang julukannya celemek kulit. Dia juga bilang kalau dia nggak akan berhenti membunuh PSK, sampai dia juga memuji kerjaannya yang kemarin, dan dia bangga kalau dia nggak memberikan waktu kepada korbannya untuk berteriak. Yang lebih ngeri lagi, ternyata Jack the Ripper sebenarnya mau nulis surat tersebut pakai darah korbannya. Karena darahnya nih udah kering dan lengket, jadi dia nggak bisa pakai darah tersebut untuk nulis dan cuma bisa pakai tinta merah. Haha, gitu katanya. Dia juga memberikan sebuah ancaman kepada polisi kalau dia akan melakukan pekerjaan berikutnya dan mengirim potongan kuping dari korbannya kepada polisi. Gak cuma itu, dia juga bilang kalau pisaunya itu sangat bagus dan sangat tajam. Jadi dia nggak sabar untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Dan terakhir dia bilang, "Good luck, yours truly, Jack the Ripper." Awalnya The Dear Boss Letter ini dibilang surat prank, jadi kayak dibilang hoax gitu. Sampai 3 hari kemudian, pada tanggal 30 September 1888, tepatnya jam 1 pagi, seorang wanita bernama Elizabeth Stride ditemukan tewas di Berners Street dengan kondisi leher yang tergorok. Awalnya nih polisi sempat ragu apakah Elizabeth Stride ini adalah korban dari Jack the Ripper. Karena pembunuhan kali ini hanya lehernya aja yang tergorok, gak sampai ada mutilasi. Tapi akhirnya polisi yakin kalau Elizabeth ini adalah korban dari Jack the Ripper. Tapi pada saat si Jack melakukan aksinya, dia kayak terinterupsi gitu, kayak ada orang yang lewat atau si korban ini teriak. Jadi Jack ini langsung mengakhiri aksinya yang hanya menggorok lehernya aja. Dan Elizabeth Stride diperkirakan dibunuh sekitar 20-30 menit yang lalu. Jadi kayak baru banget gitu. Selang 45 menit, seorang polisi yang bernama Henry Lamb menemukan jasad wanita lain yang lokasinya tidak jauh dari Berners Street, yaitu di Mitre Square. Jadi kayak cuma 10-15 menit jalan kaki dari TKP pertama sampai TKP kedua. Wanita ini teridentifikasi dengan nama Catherine Eddowes yang merupakan korban keempat dari Jack the Ripper. Catherine ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, lehernya tergorok dan perutnya terbuka. Jadi kayak perutnya terbelah gitu, ya Allah. Bahkan, aduh, aku tuh ngeri ngomongnya. Ususnya aja tuh ada di luar, tepatnya di bahu kirinya dia. Jadi dikeluarin sama si pembunuh gitu. Dan ginjal kiri dan juga rahim dari Catherine hilang atau diambil sama si pembunuh, yaitu si Jack. Gak cuma itu aja, gak cuma leher sama perutnya aja. Muka dari Catherine ini hancur, dimutilasi hidungnya. Terus bagian lain juga disayat-sayat. Kayak bener-bener hancur, oh my God, aku gak berani bayanginnya. Dan kejadian 2 pembunuhan dalam satu malam ini disebut sebagai double event. Lalu gak jauh dari lokasi kedua pembunuhan ini, di jam 2.55 pagi, ditemukan sebuah apron atau celemek yang berlumuran darah dan diperkirakan itu adalah kepunyaan dari Catherine Eddowes. Celemek ini ditemukan di Goulstone Street yang berada di tengah-tengah di antara kedua tempat pembunuhan, dan itu adalah satu-satunya barang bukti yang ditinggalkan oleh Jack the Ripper. Jadi dari pembunuhannya Elizabeth Stride, Jack ini pindah ke tempat lain untuk membunuh Catherine Eddowes. Jadi waktu polisi ini sampai ke lokasi TKP-nya Elizabeth Stride, si Jack ini lagi beraksi membunuh Catherine Eddowes.
Dan gak lama dia membunuh Catherine Eddowes, dia menuju lokasi lain untuk membuang barang bukti tersebut. Dan itu berarti dia berani berkeliaran di sekitar 2 TKP dan itu sangat penuh dengan polisi dan juga penuh dengan warga. Dan dia gak ketahuan gitu, bener-bener bisa banget dia jalan dari satu TKP ke tempat lain dan dia ngebuang salah satu barang buktinya, terus dia bisa lolos. Lalu keesokan harinya, pada 1 Oktober 1888, ada sebuah postcard yang dikirimkan ke Central News Agency yang tulisan tangannya sama seperti surat yang pertama, tapi di postcard ini ada bercak darahnya. Nah, di postcard ini, Jack the Ripper memanggil dirinya sebagai Saucy Jackie. Dan di dalam suratnya, dia juga menceritakan tentang pekerjaannya di Double Event. Dan dia juga bilang kalau korban yang pertama dalam Double Event ini teriak, jadi dia nggak sempet potong kupingnya dan nggak jadi ngirimin kuping tersebut ke polisi. Lalu di pertengahan Oktober ada surat yang dikirimkan ke Mr. Lusk yang merupakan presiden dari Mile and Vigilance Committee yang merupakan kelompok penduduk lokal yang sukarela membantu polisi pada malam hari waktu ada Whitechapel murder ini. Mr. Lusk mendapatkan 3 kali surat dari Jack the Ripper. Tapi ada satu surat yang sangat menakutkan yang dikenal sebagai From Hell Letter. Jadi di dalam surat kali ini dikirim juga setengah ginjal dari korban terakhirnya Jack the Ripper dan dia bilang kalau setengah ginjalnya lagi sudah digoreng dan dimakan sama si Jack. Gimana gak nakutin coba? Aku juga gak kebayang kirimin surat berdarah-darah gitu. Lalu sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 9 November 1888, Mary Jane Kelly ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Dorset Street. Dia ditemukan di dalam kamarnya jam 10.45 pagi. Dan pembunuhan dari Mary Kelly ini merupakan pembunuhan yang terbrutal dan terkeji yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Kenapa? Karena Mary Kelly ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Aku aja sampai takut mau cerita. Pertama, dia ditemukan dengan kondisi leher yang tergorok dan hampir putus. Lalu tubuhnya juga dimutilasi. Jadi perutnya ini kebelah benar-benar dari atas sampai bawah. Dan organ-organnya semuanya dikeluarin. Ya kalian tahu lah ya, nggak usah aku sebutin satu-satu organ yang ada di dalam badan kita tuh apa aja. Pokoknya itu semuanya dikeluarin dan ditaruh, diposisikan di sekeliling tubuhnya Mary Kelly. Oh, aku merinding. Tapi jantung dari Mary Kelly ini hilang, kayaknya diambil sama si pembunuh. Dan gak cuma sampai situ aja kekejamannya. Mary Kelly ini juga dikuliti sama si pembunuh, yaitu Jack the Ripper. Kayak itu bukan perbuatan manusia gitu loh. Kayak gak bisa kebayangin gitu ada manusia yang tega menguliti manusia. Dan Mary Kelly ini adalah korban terakhir dari Canonical Five. Nah, dari semua tragedi pembunuhannya Jack the Ripper, ada beberapa saksi mata dari tiap-tiap kejadian. Dan mereka ini mengaku melihat Jack the Ripper. Mereka juga menyebutkan ciri-ciri yang hampir sama, yaitu seorang pria berkulit putih, memiliki tinggi 5-6 kaki, berumur sekitar 30 tahun, berkumis, dan ia juga memakai mantel dan topi yang berwarna gelap. Nah, karena pembunuhan dari Jack the Ripper ini berlokasi di sekitar Whitechapel, jadi polisi mengira kalau pembunuh ini juga tinggal di daerah Whitechapel atau di sekitarnya. Jadi polisi ini mendatangi rumah-rumah yang ada di sana dan juga menginterogasi warga Whitechapel. Sampai sekitar 2.000 orang yang diinterogasi sama polisi, 300 orang diinvestigasi, dan 80 orang ditangkap dan dicurigai sebagai tersangka. Bahkan setelah kejadian Double Event, polisi memberikan reward kepada orang yang bisa menangkap Jack the Ripper sebesar 500 pound sterling. 500 pound sterling di zaman dulu tuh banyak. Kalau sekarang aja sekitar 10 juta. Nah dulu tuh berapa coba kira-kira? 10 juta. Nah dari interogasi dan juga investigasi ditemukan beberapa tersangka dan ada beberapa teori dari orang yang bisa menerka kira-kira siapa sih Jack the Ripper. Yang pertama ada teori dari Melville McNaughton.
Dia adalah Kepala Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian London di tahun 1903. Nah, dari teorinya McNaughton ada 3 orang yang dicurigai sebagai Jack the Ripper. Yang pertama ada Montague John Druitt. MJ Druitt tinggal bersama saudaranya yang berprofesi sebagai dokter di daerah dekat Whitechapel. Dan pada saat itu MJ Druitt katanya tertarik dengan dunia medis dan dia juga tertarik dengan yang namanya pembedahan. Lalu sebulan sebelum adanya kasus Jack the Ripper, ibu dari MJ Druitt ini mengalami gangguan kejiwaan. Dan MJ Druitt merasa kalau dia memiliki kecenderungan seperti ibunya, yaitu memiliki gangguan kejiwaan. MJ Druitt juga menghilang setelah kasus terakhir dari Jack the Ripper, yang akhirnya dia ditemukan mati mengapung di Sungai Thames pada tanggal 31 Desember 1888. McNaughton ini sangat yakin kalau MJ Druitt adalah Jack the Ripper. Sampai-sampai di tahun 1913 dia memberitahukan media massa kalau Jack Ripper adalah MJ Druitt. Tapi ternyata teori pertama dari McNaughton ini salah karena timeline kejadian dari pembunuhan Jack the Ripper dan juga MJ Druitt tidak match. Waktu ada kejadian pembunuhan Jack the Ripper, MJ Druitt ini sedang bekerja sebagai asisten gurunya di daerah Blackheath. Dia bekerja di sana sampai akhir November sebelum akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya dan dia sangat depresi. Dan akhirnya dia bunuh diri seperti surat yang diberikan kepada saudaranya yang mengatakan kalau dia merasa sudah gila seperti ibunya dan hal terbaik buat dia adalah mati. Jadi MJ Druitt tidak bisa dikatakan sebagai Jack the Ripper. Yang kedua ada Michael Ostrog. Michael Ostrog adalah seorang dokter yang berasal dari Rusia, tapi dia juga seorang narapidana yang kemudian ditahan di rumah sakit jiwa karena dia memiliki kecenderungan untuk membunuh. Jadi Michael Ostrog dicurigai sebagai tersangka karena cirinya mirip seperti Jack the Ripper, yaitu memiliki pengetahuan medis dan juga memiliki gangguan kejiwaan. Tapi karena alibi dia jadi Jack the Ripper ini nggak kuat, akhirnya Michael Ostrog dibebaskan. Dan yang ketiga ada Aaron Kosminski. Menurut McNaughton, Aaron Kosminski ini merupakan tersangka utama di balik Jack the Ripper. Karena dia adalah warga Whitechapel berkulit putih yang berasal dari Polandia, dan Aaron memiliki kebencian terhadap wanita, terutama PSK. Yang lebih meyakinkannya lagi, ciri-ciri fisik dari Aaron ini sangat mirip dengan Jack the Ripper, apalagi Aaron berkumis. Namun di tahun 1889 dia menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa karena memiliki kecenderungan untuk membunuh. Tapi penelitian baru-baru ini, tepatnya di tahun 2014, ditemukan kecocokan DNA yang ada di satu-satunya barang bukti, yaitu celemek dan DNA-nya Aaron. Jadi ini cucu buyutnya dari Aaron itu diambil DNA-nya dan disamain sama DNA yang ada di celemek. Dan hasilnya match, cocok. Tapi ternyata masih juga dipertanyakan karena katanya apron tersebut udah berumur lebih dari 100 tahun dan DNA yang ada di apron itu udah banyak banget, jadi kayak udah berpindah tangan, udah ditaruh di mana. Jadi kayak ternyata DNA itu merupakan DNA yang sangat umum yang dimiliki oleh orang Eropa. Jadi PHP, gak jadi Aaron Kosminski yang ditetapkan sebagai Jack the Ripper. Itu adalah 3 tersangka dari teorinya Melville McNaughton. Sekarang kita masuk ke tersangka nomor 4. Tersangka selanjutnya adalah Joseph Barnett, yang basically dia adalah pacarnya Mary Kelly, yaitu korban terakhir dari Jack the Ripper. Jadi Joseph ini kayak nggak setuju gitu sama pekerjaan pacarnya, yaitu sebagai PSK. Tapi Mary Kelly tuh kayak merasa uangnya kalau cuma ngandelin Joseph ini nggak cukup, jadi dia terus-terusan bekerja sebagai PSK. Sampai akhirnya mereka cekcok dan ribut besar, dan Joseph Barnett pun memutuskan untuk pergi. Lalu 10 hari kemudian Joseph Barnett kembali, tapi di saat itulah Mary Kelly terbunuh. Orang-orang percaya kalau Joseph Barnett ini adalah Jack the Ripper karena dia adalah orang yang tinggal dengan Mary Kelly. Terus siapa lagi yang tahu tempat tinggal dari Mary Kelly? Dan siapa lagi orang yang punya kunci rumahnya Mary Kelly selain Joseph Barnett?
Jadi menurut teori yang beredar, Joseph Barnett ini sengaja membunuh beberapa PSK di Whitechapel dengan sangat brutal dan sadis untuk nakut-nakutin pacarnya biar pacarnya ini stop kerja jadi PSK. Tapi kenyataannya enggak, pacarnya tetap keras kepala dan bekerja sebagai PSK. Sampai akhirnya Joseph geram dan sangat marah dan akhirnya membunuh Mary Kelly. Dan itu juga dibuktikan dengan kenapa Mary Kelly merupakan korban terakhir. Gak cuma itu, Joseph juga diyakini sebagai Jack the Ripper karena dia udah berpindah 10 kali di London dan kayak tahu di mana jalan-jalan tikus dan di mana tempat dia bisa kabur. Yang terakhir, Joseph ini di tempat kerjanya dipanggil dengan nama Jack. Dan yang kelima, kenapa Jack the Ripper gak pernah bisa ketangkep? Karena Jack the Ripper dicurigai adalah wanita yang disebut sebagai Jill the Ripper. Jadi ada yang mengatakan kalau Jack the Ripper sebenarnya adalah wanita dan itulah kenapa pembunuh ini selalu bisa lolos dan selalu bisa melakukan aksinya karena polisi selalu fokus mengejar laki-laki yang diduga sebagai Jack the Ripper. Gak cuma itu aja, bukti lain yang menyebutkan kalau Jack the Ripper adalah seorang wanita adalah dari tulisan tangan surat-suratnya Jack the Ripper yang sangat rapi. Ya tapi bisa aja sih, siapa tahu emang Jack the Ripper itu adalah sebenarnya wanita. Yang keenam adalah James Maybrick. James Maybrick ini adalah tersangka yang sangat diyakini oleh Ripperologi sebagai Jack the Ripper. Sebenarnya James Maybrick ini ditetapkan sebagai tersangka saat dia sudah meninggal setahun setelah kasusnya Jack the Ripper ini selesai. Nah, gimana bisa dia ditetapkan sebagai tersangka? Jadi, semasa hidupnya, James Maybrick ini adalah seorang pengusaha yang suka melakukan perjalanan pada waktu weekend. Nah, di saat weekend itulah dia melancarkan aksinya. Karena pembunuhan dari Jack the Ripper ini memang terjadi pada saat weekend, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan James Maybrick ini juga tinggal di Liverpool yang jauh dari Whitechapel. Nah, sementara polisi-polisi di Whitechapel cuman fokus nyari di situ aja, nggak cari di mana-mana. Jadi si James Maybrick ini nggak pernah ketahuan gitu kalau misalkan dia adalah pembunuh. Dan ternyata dia adalah Jack the Ripper. Sampai suatu hari waktu James Maybrick sudah meninggal, ada buku hariannya dia yang ditemukan di bawah lantai rumahnya. Di dalam buku hariannya ini, gaya tulisannya sama persis seperti Jack the Ripper. Dia juga bilang di salah satu lembaran diarinya kalau dia sudah memberitahu identitasnya yang sudah diketahui oleh semua orang. Ditambah dia pakai tulisan yang sangat mirip dengan ciri khas suratnya Jack the Ripper, yaitu Yours truly, Jack the Ripper. Gak cuma itu aja, di dalam buku hariannya dia juga ada detail dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Dan setelah dilakukan tes ilmiah, periode dari buku diarinya James Maybrick memang match dengan periode waktu kejadian Jack the Ripper. Nah, nggak cuma buku diari aja yang ditemuin, tapi juga arloji saku yang kalian tahu nggak sih yang bentuknya tuh bulat dan ada rantainya, suka ditaruh di sini sama orang-orang zaman dulu. Dan di belakangnya arloji itu ada tulisan atau ukiran inisial dari kelima nama korban, tulisan I am Jack, dan juga namanya yaitu J. Maybrick. Dan setelah diteliti oleh seorang ahli, goresan di arloji itu sangat otentik dan berumur lebih dari 100 tahun, di mana jam itu dimiliki oleh James Maybrick. Itulah kenapa Ripperologis percaya banget kalau James Maybrick ini adalah Jack the Ripper. Kalau menurut aku James Maybrick ini juga Jack the Ripper. Karena dari GA dari James dan CK dari Maybrick itu menunjukkan Jack the Ripper. Karena Jack the Ripper ini tidak pernah ditemukan, sampai sekarang pun kasusnya tidak pernah bisa terpecahkan. Sampai-sampai inspektur polisi yang in charge dalam kasus ini mengundurkan diri dari jabatannya karena dia udah pusing banget dan hampir mau gila. Tetapi emang pada periode waktu yang sama, London ini memiliki banyak kasus kriminal. Salah satunya adalah Amelia Dyer yang pernah aku ceritain di video sebelumnya. Oke, itulah tadi Tusi Story untuk kali ini. Cerita tentang Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang sangat brutal dan sangat sadis. Dan gak heran kenapa namanya gak pernah dilupakan dan selalu diingat sampai sekarang.
Nah, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!